Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Kak Tiko dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia Paulina, saya dari kelas 1A dengan Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hukum tata pemerintahan dan apa sih hukum tata negara dan apa sih kaitannya HTN dan ATP dalam ilmu pemerintahan. So, langsung saja ke pembahasan saya. Peristilahan HTP dalam studi mengandung dua konsep, yaitu konsep hukum dan konsep tata pemerintahan. Konsep hukum diantaranya mengandung pengertian sebagai suatu gejala sosial, sebagai alat untuk mempermudah lalu lintas manusia, dan sebagai petunjuk-petunjuk hukum yang berisi larangan dan perintah, serta sebagai landasan untuk mencapai sebuah keadilan. Dari berbagai rumusan tersebut, pada intinya, hukum diperlukan dalam kehidupan manusia, sebagai salah satu upaya untuk terciptanya kehidupan yang tertib, adil, dan aman dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali ataupun dalam segala aspek dalam ilmu pemerintahan. Menurut Profesor J. Oppenheim, ATP yang biasa disebut dengan hukum administrasi negara dapat dikatakan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaannya. Dari beberapa rumusan pengertian ATP, dapat dikatakan bahwa HTP berisi aturan hukum yang mengatur dan sekaligus mengikat aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan wewenangannya. HAN atau ATP memberikan pedoman atau petunjuk bagaimana cara kekuasaan negara itu dilaksanakan, tapi juga memberikan batasan terhadap jangkauan kekuasaannya tersebut. Maka dapat dikatakan hukum tata pemerintahan disebut dengan sebagai hukum antara, yang artinya kedudukannya berada di antara hukum perdata dan pidana. Pembentukan dan penegakan aturan-aturan hukum pidana tidak dapat diserahkan ke swasta, melainkan harus dilakukan oleh penguasa atau negara, karena hukum tersebut berada pada norma-norma yang sangat penting atau esensial bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pada hukum perdata, pembentukan dan penegakan norma-norma hukumnya dapat diserahkan kepada pihak swasta tersebut. Lalu selanjutnya ada hukum tata negara. Hukum tata negara yang berasal dari perkataan hukum, tata, dan negara, yang di dalamnya membahas urusan penataan negara, tata yang terkait dengan tata tertib. Dengan kata lain, ilmu hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur-struktur organ dan struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara serta mekanisme struktur negara dengan warga negara tersebut. Adapun menurut Kusumadi Pujoswojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, kesatuan ataupun federal, dan bentuk pemerintahan kerajaan republik, yang menunjukkan bahwa masyarakat yang atasan ataupun yang bawahan beserta tingkatan-tingkatannya mengesahkan bahwa wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu beserta susunannya yang terdiri dari seseorang ataupun sejumlah orang yang berwenang. Istilah hukum tata negara dan hukum konstitusional di para ahli hukum terdapat perbedaan pandangan. Istilah hukum tata negara lebih luas cakupannya pengertiannya daripada istilah hukum konstitusi. Cakupan pengertian hukum konstitusi lebih sempit karena dianggap hukum konstitusi hanya mengkaji terbatas pada undang-undang dasar saja. Oke, setelah menjelaskan pengertian HTP dan HTN, sekarang kita akan lanjut ke apa sih hubungan HTP dan HTN dalam ilmu pemerintahan? Apakah itu berperan penting dalam ilmu pemerintahan? Let's get started. Oke, selanjutnya ada hubungan HTP dengan HTN, yang dimana hubungan mereka merupakan hubungan yang sangat erat. HTP dan HTN memberikan kerangka umum yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan yang berfungsi mencakup pembagian kekuasaan, tanggung jawab lembaga negara, dan hak-hak warga negara. Yang pertama, HTP. HTP mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta administrasi publik. Hal ini penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah. Yang
Yang kedua ada HTN. HTN menetapkan dasar-dasar konstitusi dan struktur pemerintahan. Hal ini mempengaruhi bagaimana sih hukum dibuat dan dijalankan, dan interpretasi dalam konteks pemerintahan. Keduanya menjadi landasan bagi pelaksana kebijakan publik dan pengembalian keputusan, serta membantu dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak dalam manusia. Oke, next. Setelah itu ada tentang analisis tentang hukum publik dan hukum private. Lalu setelah itu, mari kita kaitkan kepada hukum tata pemerintahan. Apakah mereka berdua bersangkutan dengan hukum tata pemerintahan? Mari kita lihat. Pertama ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif. Jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Ada berbagai kasus di kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam hukum publik. Misalnya adalah dengan korupsi dana bansos yang dilakukan oleh pihak tertentu. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut telah merugikan masyarakat. Selain itu, kasus pelanggaran lalu lintas juga bisa termasuk ke ranah hukum publik karena membahayakan masyarakat. Apabila seseorang sedang menerobos lampu merah saat mengendari motor, itu masuk ke dalam hukum publik. Lalu yang kedua ada hukum private atau hukum perdata. Adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum perdata disebut pula dengan hukum private atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara, seperti kepentingan umum, pemilu, kegiatan pemerintah sehari-hari, ataupun kejahatan, maka hukum perdata adalah hubungan antara penduduk dengan warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, pewarisan, kematian, perceraian, harta benda, dan kegiatan usaha yang lainnya, tindakan-tindakan perdata lainnya. Adapun contoh dari hukum private yaitu seseorang melakukan tindak pencurian smartphone dikarenakan terpaksa. Orang tersebut tidak mampu membeli smartphone untuk anaknya bersekolah secara daring di masa pandemi. Karena rasa belas kasihan, korban tidak melanjutkan proses hukum yang seharusnya. Pelaku berjanji untuk tidak melakukan pencurian lagi dan mereka berakhir damai. Salah satu contoh hukum private berikutnya adalah yang disepakati bersama secara tidak langsung adalah ketentuan untuk merokok di dalam ruangan. Oke, setelah menjelaskan apa itu hukum publik dan hukum private, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hubungan HTP dengan hukum publik serta hukum private. Mari kita lihat. Nah, dalam konteks hukum tata pemerintahan, hubungan antara hukum publik dan hukum private dapat dipahami sebagai yang pertama, hukum publik. Ini mencakup aturan yang mengatur hubungan antara negara dan individu, serta antar hubungan lembaga pemerintah dalam hukum tata pemerintahan. Hukum publik berfokus pada struktur dan fungsi pemerintahan, serta hak dan kewajiban publik. Contohnya, termasuk hukum administrasi negara dan hukum tata usaha negara. Yang kedua, hukum private ini mengatur hubungan antara individu dan intensitas swasta. Dalam konteks hukum tata pemerintahan, hukum private mungkin berkaitan dengan aspek seperti kontrak antar pemerintah dan swasta ataupun sengketa yang melibatkan kepentingan pribadi dalam konteks kebijakan publik. Jadi, secara keseluruhan, keduanya saling melengkapi dan berkontribusi pada pengaturan yang efektif dalam masyarakat. Oke, setelah mendengar apa sih penjelasan itu HTP, HTN, serta apa itu hukum publik dan hukum private, masa kita nggak tahu tentang apa sih perkembangan HTP yang ada di Indonesia, bagaimana sih perkembangan HTP pada zaman dahulu hingga pada saat ini, dan apa saja peraturan-peraturan yang ada di hukum tata pemerintahan? Mari kita lihat. Studi kajian dalam HTP ini telah dikenal dan diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia sebelum tahun 1946 dengan istilah State and Administration Tree Effect. Sebenarnya peristilaan ini di negeri asalnya yaitu Belanda, terdiri atas dua mata kuliah yaitu State Effect, Hukum Tata Negara, dan Administration Effect, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintah, yang artinya penyampaian mata kuliah di Indonesia pada periode tersebut digabungkan dengan dua mata kuliah
yaitu Street Effect. Baru pada tahun 1946, gabungan mata kuliah tersebut diselenggarakan secara terpisah, yang kemudian keduanya secara resmi dipakai oleh Universitas Indonesia dengan menggunakan peristilahan umum yaitu Hukum Administrasi Negara untuk mata kuliah Administration Effect. Sejarah perkembangan HTP selanjutnya diwarnai oleh munculnya berbagai peristilahan untuk mata kuliah Administration Effect ini, seperti misalnya istilah Hukum Tata Usaha Negara atau HTUN yang dimunculkan oleh Profesor Djoko Sutomo yang dipakai pada periode tahun 1950 hingga 1960, menggantikan istilah Han. Namun setelah tahun 1960, istilah Han ini muncul kembali dan dipergunakan di Universitas Indonesia oleh Profesor Prajudi Atmo Sudrijo. Di perguruan tinggi yang lain berbeda lagi dalam memberikan peristilahan studi administration ini, seperti Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah ini diberi dengan hukum tata pemerintahan. Adapun peraturan-peraturan dalam hukum tata pemerintahan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Lembaga Daerah, Pasal 2, Peraturan tentang Pembentukan Lembaga Daerah yang bertugas mendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Pasal 1, yaitu administrasi pemerintah meliputi segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan urusan politiknya. Oke, sekian, terima kasih daripada tugas video saya yang telah saya buat seperti ini. Saya juga berterima kasih kepada Kak Tiko sebagai guru pengampu saya yang telah mengajarkan saya daripada hukum tata pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.